Pada saat ini, Hedi datang dengan 2 piring-piring. Salah satunya adalah angsa panggang ala Kanton yang khas, dan yang lainnya juga piring air asin khasnya. Dia meletakkan piring di depan Tama dan Gemma, lalu berbisik kepada mereka, "Tuan Muda Renza, Nona Gu, toko ini memiliki pelanggan tetap. Detektif Indonesia Duncan juga ada di sini. Kalian berdua tidak boleh turun untuk saat ini." Tama sibuk bertanya, "Paman Chen, Duncan tidak mengenalimu kan?" "Tidak," Hedi berkata, "penampilanku hari itu terlalu berbeda dari biasanya. Selain itu hanya pertemuan sepihak, jadi mungkin sulit baginya untuk mengingatku, dan aku sengaja mengujinya sekarang. Dia benar-benar tidak mengenaliku, jadi seharusnya tidak apa-apa." "Bagus," Tama sedikit lega, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman Hedi, apakah Anda tahu pria paruh baya yang datang bersama Duncan?" Hedi berkata, "Saya sudah mengenalnya sejak lama. Dia telah menjadi pelanggan tetap toko ini. Tapi identitasnya saya benar-benar tidak tahu terlalu baik. Dia tidak pernah berbicara, dan saya tidak pernah mengajukan pertanyaan." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Tapi saya kira identitasnya harus sangat menonjol. Harus orang dengan latar belakang." Segera setelah itu, Hedi bertanya kepada Tama, "Tuan Muda Renza, apakah Anda mengenal orang itu?" Tama sedikit ragu dalam hatinya, tetapi memutuskan untuk tidak memberitahu Hedi untuk saat ini. Lagi pula, paman pertama ada di bawah. Jika Hedi terlalu terkejut setelah mendengarnya, dia mungkin akan mengungkapkan sesuatu. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Hedi, "Aku juga tidak mengenalnya. Aku hanya bertanya dengan santai, Paman Hedi, kamu bisa turun dulu, jangan khawatir tentang kami. Minta saja orang-orang itu membawakan kami makanan nanti." Hedi melambaikan tangannya, "Bagaimana saya bisa melakukan itu? Aku akan membawakanmu hidangan lainnya saat sudah siap, jadi kamu bisa makan dulu." Sekarang, Marshall dan Duncan sudah minum. Hedi, untuk mencegah Duncan mengingat dirinya sendiri, meminta pria itu untuk menyajikan mereka beberapa hidangan terlebih dahulu. Duncan tidak dalam keadaan dan benar-benar tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah mereka berdua bertukar gelas, Marshall meletakkan sumpitnya dan bertanya kepada Duncan, "Bagaimana perkembangan kasusmu? Apakah ada kemajuan?" Duncan menggelengkan kepalanya, lalu melihat lingkungan di sekitarnya, dan kemudian melihat Hedi dan staf restoran yang sibuk di dalam, untuk memastikan bahwa mereka tidak bisa mendengarnya. Lalu berkata dengan suara bosan, "Aku tidak akan berbohong. Keluarga Fei benar-benar lebih buruk dari satu generasi. Ketika saya pergi ke keluarga Fei, saya sudah membuatnya sangat jelas, tapi aku masih diusir. Tidak ada yang bisa dikatakan." Marshall menghela nafas, "Ini mungkin pihak berwenang sering dikatakan bingung." Duncan menghela nafas, "Awalnya, saya berpikir bahwa setelah keluarga Fei merasakan krisis, mereka bisa bekerja sama dengan kita. Tapi ternyata aku membodohi diriku sendiri." Marshall kemudian berkata, "Orang mungkin tidak kembali, tapi saya pikir kasusnya masih bisa diselesaikan. Meskipun dalam 3 atau 5 hari tidak dapat diselesaikan, bermain 3 hingga 5 bulan, 3 tahun dan 5 tahun, akan selalu ada waktu untuk mengungkap kebenaran." Duncan tertawa pahit, "Saya akan segera pensiun jika kasus ini benar-benar membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk mengetahui kebenarannya. Maka orang yang mengetahui kasus ini bukanlah aku. Lalu dengan kasus tanpa kepala yang belum terselesaikan untuk pensiun, reputasi kecil yang telah saya perjuangkan selama setengah hidup saya akan hilang." Marshall tertawa, "Saya pikir Anda berpikiran terbuka dan tidak peduli dengan apa yang disebut reputasi palsu ini." Duncan merentangkan tangannya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, "Anda tahu, saya telah berkecimpung dalam bisnis ini hampir sepanjang hidup saya, apalagi yang tersisa selain nama palsu ini? Jika bahkan nama palsu ini hilang, maka hanya sedikit pensiun diberikan kepada saya oleh pemerintah federal akan ditinggalkan." Marshall berkata dengan serius, "Duncan, optimislah.
Itu hanya kemunduran di bidang terkuat Anda, saya katakan, itu tidak masalah. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan tangannya ke dirinya sendiri dan berkata, lihatlah aku, selama bertahun-tahun aku selalu diperlakukan sebagai tamu kehormatan di mana-mana, bahkan jika kebalikannya adalah pria berusia 90 tahun, mereka akan mengambil inisiatif untuk berdiri, harus memberi saya kursi terbaik. Beberapa waktu lalu saya pergi menghadiri pelelangan, dan saya ditendang di depan begitu banyak orang. Aku sangat ingin membuka celah di tanah, tapi lihat aku sekarang, aku membuka untukmu di sini. Orang ini adalah campuran yang baik, tetapi juga tidak semua orang bisa memberimu wajah. Kamu, detektif, keterampilan profesionalnya hebat, tetapi juga tidak bisa menyelesaikan semua kasus. Anda harus belajar menerima kekalahan pada saat yang sama. Cobalah untuk mempertahankan pikiran yang normal, dan setelah jangka waktu ini Anda melihat masalah ini, itu hanya beberapa kentut di depanmu, kentut bau, cepat atau lambat akan berhamburan. Tetapi jika Anda berpegang pada hal ini, ke tahun 70-an dan 80-an, masih memikirkan tentang itu, pikirkan bahwa tahun ini tidak menemukan orang yang membuat Anda merasa buruk. Tidak bisa melewati rintangan ini, maka kamu tidak akan bahagia selama sisa hidupmu. Apakah menurutmu ini adalah kebenaran? Dunchan tersenyum tak berdaya, dalam hal membujuk orang, kamu benar-benar hebat. Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas dan berkata kepada Marshall, ayo, minum gelas ini. Marshall melambaikan tangannya, jangan minum terlalu banyak, minumlah sedikit, dan hemat energi untuk menunggu pertunjukan besar. Begitu pertunjukan besar berlangsung, saya khawatir tekanan Anda akan jauh lebih mudah. Dunchan tampak heran dan bertanya kepadanya, maksudmu eksekusi publik? Tak lama setelah Zachary diculik, Marshall dan Dunchan menduga motif di balik insiden itu, berpikir bahwa seseorang pasti berencana untuk melakukan eksekusi publik terhadap keluarga Fei. Dan sekarang, masalah Zachary diculik dan dianiaya telah menyebar di internet, memicu perhatian jutaan orang, dan panasnya masalah ini telah mencapai puncaknya. Apalagi, jendela 48 jam yang diberikan oleh para penculik semakin dekat, dan jika keduanya benar, maka pembalikan besar dari masalah ini akan segera datang. Marshall tertawa pada saat ini, jika Zachary itu benar-benar melakukan banyak kejahatan dan terungkap, maka tidak ada yang akan menyalahkanmu karena tidak bisa menyelamatkannya, bukan begitu? Dunchan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, meskipun aku benci mengakuinya, tetapi kamu memang benar. Marshall menganggukkan kepalanya dan tersenyum, berkata, jadi tunggu dan lihat saja dengan tenang, pertunjukan yang bagus akan segera dipentaskan. Mengatakan bahwa Marshall menambahkan, Anda tahu mengapa saya memutuskan untuk kembali besok pagi daripada pergi malam ini? Itu karena saya ingin menonton pertunjukan di New York sebelum pergi. Pada saat ini, meskipun Tama di lantai atas tidak bergerak dan makan, semua percakapan antara Marshall dan Dunchan telah memasuki telinganya tanpa gagal. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Paman Buyut dan Inspektur Allen ini telah menganalisis semua motifnya yang sebenarnya, dan bahkan secara akurat memprediksi rencana selanjutnya, yang memang merupakan sesuatu yang tidak dia duga. Pada saat ini, ponsel Marshall tiba-tiba berdering. Dia melihat nama orang di telepon dan berkata sambil tersenyum, "Hei," di telepon, suara mendesak seorang wanita datang dengan suara menangis dan berkata, "Kakak, cepat kembali. Ayah sedang menghembuskan nafas terakhirnya." Marshall terkejut ketika dia mendengar ini. Dia duduk tegak dan berkata, "Ada apa?" Di ujung telepon yang lain, Bibi Tama, Teresa Polen tersedak. Dokter mengatakan itu adalah pendarahan otak. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.